Halo semuanya, saya Elvin. Di sini saya akan menjabarkan proposal pengembangan bisnis Sadewa Clothing Company, di mana kita bersemboyan Simple Fashion is a Simple You. Proposal ini dibuat dalam rangka pemenuhan ujian akhir Universitas Cyber Asia mata kuliah E-commerce Business. Sedikit gambaran tentang Sadewa Clothing. Sadewa Clothing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan baju untuk segala usia. Kita berdiri dimulai 9 Januari 2015 dan dengan berjalan waktu kita sekarang memiliki 7 gerai yang tersebar di wilayah Jawa. Dengan mengusung Simple Fashion is a Simple You, kita tumbuh jadi perusahaan yang diminati oleh masyarakat dikarenakan konsep kami yang menyediakan baju-baju sederhana namun dapat terlihat elegan dan nyaman digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Sadewa Clothing berkomitmen untuk tetap tumbuh dan dapat merebut pasar agar tetap diminati oleh masyarakat secara luas. Dengan perjalanan waktu, jadi tahun 9 Januari 2015 kita berdiri, di sini terlihat tingkat kedatangan pelanggan sampai ke 2022 memang secara signifikan di tahun 2019-2020 ada sedikit penurunan dikarenakan pandemik, dan laba bersih yang kita dapatkan juga secara tahun 2019, 2020 sampai 2021 memang kita menyadari bahwa ada penurunan dikarenakan pandemi begitu, sehingga gerai-gerai di 7 lokasi yang kita punya sepi pengunjung, tapi walau begitu kita masih dapat survive karena memang kebanyakan pelanggan kita ada pelanggan-pelanggan yang fanatik. Di sini ada 7 gerai yang kita miliki. Yang pertama di Plaza Festival Kuningan, ada di Madu City Depok, ada juga yang di Yogyakarta, kita juga punya gerai di Semarang, satu lagi gerai di Bandung, di Surabaya juga ada satu gerai, dan di Bali juga ada satu. Dari kontribusi pemasukan tiap gerai ini memang yang terbanyak itu di sebelum masa pandemi itu berada di wilayah Bali, tepatnya di Mal Bali. Akan tetapi karena pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga turis asing yang kebanyakan sebagai pelanggan kita tidak bisa datang ke Bali, sehingga pendapatan di gerai tersebut sangat menurun, mungkin sampai 10% yang asalnya mungkin 30%-an, tapi sekarang turun sampai 10%. Dilihat dari latar belakang tersebut, bahwa Sadewa Clothing mengalami penurunan pendapatan, terlebih pada saat ketika era pandemi COVID-19 mulai menyerang. Hal ini dikarenakan faktor yang antara lain adalah pembatasan akses bagi manusia. Ya betul, gerai-gerai kita menjadi sepi karena mobilitas dikurangi. Wilayah Bali yang memberikan keuntungan cukup signifikan dan pemasukan bersih perusahaan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,5% di tahun 2021 dari 7 gerai yang kita miliki. Yang rata-rata sebelumnya memberikan kontribusi sebesar 25%. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi manajemen Sadewa Clothing, di mana selama ini penjualan kita hanya mengandalkan penjualan secara offline, yang mana promosi yang kita lakukan hanya menggunakan in-store promotion. Jadi pelanggan datang, lalu kita layani, kita promosi, lalu kita akan mereka melihat produk kita. Ini kemudian menjadi sesuatu yang harus kita tanggapi secara serius jika kita ingin tetap bertahan dan tumbuh merebut pasar agar tetap diminati oleh masyarakat. Jadi dari latar belakang ini ada timbul permasalahan. Jadi beberapa permasalahan Sadewa Clothing menghadapi upaya untuk meningkatkan penjualan secara luas dan melakukan ekspansi bisnis yang besar dengan merubah strategi bisnis yang ada, disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan di mana era sekarang merupakan momentum yang cukup baik untuk melakukan pengembangan usaha. Kenapa momentum yang baik? Dikarenakan di tahun 2023 ini pembatasan sosial sudah dicabut oleh pemerintah, sehingga masyarakat kemudian bebas untuk melakukan perjalanan dan juga pergi ke tempat-tempat keramaian. Tapi permasalahan yang ada dirumuskan menjadi beberapa sebagian. Misalnya, masih tepatkah strategi marketing yang kita lakukan, di mana hanya menggunakan penjualan offline dengan hanya melakukan in-store promotion. Yang kedua, bagaimana menganalisa sebuah kerangka kerja berdasarkan analisa SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Terusnya, bagaimana strategi marketing harus diterapkan dalam memajukan usaha sehingga terdapat kemungkinan kenaikan omset secara signifikan. Di sini saya akan mencoba menjabarkan dari permasalahan tersebut. Jadi kalau dilihat strategi marketing yang lalu, kita melakukan penjualan secara offline dengan mengandalkan in-store promotion, di mana kita sangat bergantung pada customer yang datang saja. Kemudian kita melakukan cetak brosur yang kita bagi-bagikan di sekitar tempat operasional, dan itu saya pikir banyak menguras tenaga dan juga biaya-biaya yang tidak perlu, karena tidak semua yang kita sebarkan itu dapat diterima. Kemudian kita melakukan pemesanan reklame di pinggir jalan protokol untuk memperkenalkan produk Sadewa Clothing. Anda tahu bahwa peletakan reklame yang kita lakukan itu biayanya cukup besar, bisa sampai ratusan juta, dan saya pikir itu suatu hal yang merupakan pemborosan dalam segi promosi. Terus kita juga melakukan broadcasting di radio dan televisi yang memang cukup efektif memperkenalkan produk kita, tapi biaya juga lagi-lagi cukup besar. Nah, tapi dari situ kita beralih ke strategi yang mungkin kita terapkan, yaitu e-commerce, di mana penjualan online dengan memanfaatkan situs, juga aplikasi Android dan media sosial, sehingga mendapat menjangkau pelanggan yang lebih luas lagi. Terusnya pemanfaatan web dan blog secara maksimal, serta mesin pencari seperti Google, Chrome, Firefox, dan sebagainya.
Kemudian pembuatan video advertising seperti pada YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitter. Saya pikir ini jauh lebih murah daripada kita melakukan broadcasting di radio dan televisi. Ada juga pemanfaatan aplikasi Android untuk pemasaran dengan basis informasi perusahaan. Jadi secara garis besar kita akan beralih dari pemasaran sistem konvensional ke pemasaran sistem e-commerce. Di sini saya akan sedikit menggambarkan tentang strategi marketing yang sistem konvensional dibandingkan sistem e-commerce. Jadi di sini ada keputusan konsumen melakukan pembelian. Jadi kalau lihat dari aspek rasional atau pertimbangan oleh konsumen, di sistem konvensional ada testimoni yang dilakukan secara konvensional dari mulut ke mulut bahwa produk Sadewa Clothing itu menarik dan lain sebagainya. Terusnya ada perbandingan harga yang nanti customer akan datang ke satu tempat kemudian ke tempat lain dibandingkan harganya, apakah harganya itu sesuai atau tidak. Terus ada pembayaran melalui sistem langsung karena mereka datang langsung ke store kita, mereka melakukan pembayaran secara langsung. Ada juga barang langsung diambil oleh konsumen. Terusnya pelanggan mendapat pengalaman dan kesan pada saat mereka berkunjung ke toko kita. Sedangkan di sistem e-commerce, testimoni dilakukan di media massa, harga juga dapat dibandingkan secara langsung di media massa, pembayaran lebih fleksibel melalui internet banking atau mobile banking, terus barang dapat dikirim langsung ke pelanggan, terus pelanggan juga dapat melakukan kepuasan pada saat mereka melakukan browsing di internet. Sedang pada aspek normatif, Sadewa Clothing menawarkan pakaian kasual yang sesuai dengan model dan tren masyarakat, di mana pelanggan dapat melihat langsung ke gerai yang ada. Ini kata kuncinya gerai yang ada. Tapi pada saat kita berpindah ke sistem e-commerce, pelanggan dapat melihat langsung pilihannya melalui browsing di internet. Jadi harus menarik sedemikian rupa. Jadi aspek emosional dan yang disajikan terbatas hanya oleh visual dari pelanggan di gerai Sadewa Clothing. Tapi kalau kita browsing melalui internet lebih variatif karena kita bisa melihat beberapa. Ini ada data yang memang kita lakukan. Jadi kita melakukan versi beta untuk peluncuran situs dari dewabaju.co.id. Di sini kita mulai di bulan April dan hasilnya cukup menarik karena secara authority score kita mendapatkan skor 63 dari SEMrush Domain Rank. Jadi di organic search atau di pencarian tanpa berbayar kita memiliki 9,2 juta pencari sejak bulan April. Terusnya pada saat kita melakukan ekspansi di iklan berbayar itu ada 79 pencari. Terusnya di backlist artinya backlinks artinya kita ada referensi dari situs lain, kita ada 636,3 ribu orang yang mencari di dewabaju.co.id. Bisa juga distribusi negara bahwa memang kebanyakan pelanggan kita 100% dari Indonesia, jadi sudah jelas ada penjaringan di Indonesia. Terusnya di organic traffic itu ada mengalami peningkatan yang cukup baik, apalagi dari bulan Juli ke bulan Januari 2023. Terusnya di top organic keywordnya ada fashion sebagai organik nomor 1. Terusnya rata-rata pengunjung kita pada saat follow dan unfollow kita ada sekitar 475,84 ribu orang yang memfollow situs kita sampai hari ini. Nah, di sistem e-commerce sendiri kita ada namanya analisis SWOT, di mana ada strength, weakness, opportunity, dan threats, di mana ada bagaimana kita mengamati secara internal dan bagaimana pengamatan secara eksternal. Nanti kita jabarkan sedikit. Jadi kekuatannya adalah berdasarkan data yang ada sebelumnya, Sadewa Clothing sanggup menghadirkan sesuatu yang baru di mana indeks skor mencapai 63%. Itu jika dalam indeks skor 63%, maka kita itu di atas rata-rata, artinya bahwa kita banyak dikunjungi, cukup banyak dikunjungi oleh pelanggan. Terusnya pada organic search jumlah pengunjung selama masa beta mencapai 9,2 juta. Ini bagus sekali. Walau pengunjung dari iklan berbayar mengalami penurunan, tetapi jika lihat dari rata-rata dan jumlah pengunjung akan mengalami kenaikan. Nomor 3 ada rata-rata pengunjung menemukan situs kita dari 5 kata kunci keyword, di mana fashion merupakan kata kunci tertinggi. Nah, ini menjadi positif karena jika dilihat dari kata kunci tersebut, berarti mereka mengunjungi Sadewa Clothing ini mereka belum tahu situsnya seperti apa. Beda jika mereka melakukan pencarian dari Dewa Baju, karena berarti mereka sudah mengenal sendiri. Terusnya follow yang dilakukan pengunjung sebanyak 475,84 ribu. Ini merupakan hal yang baik sekali, menimbang situs kita adalah situs yang baru dibentuk dari bulan April. Dari segi weakness atau kelemahan, mungkin kelihatan bahwa ada biaya tambahan bagi pelanggan berupa ongkos kirim. Jadi pelanggan pasti dibebani dengan ongkos kirim. Terusnya adanya kemungkinan barang rusak yang dikarenakan proses kirim barang, di mana kita mempercayakan proses kirim barang itu kepada vendor pengirim. Jadi itu barang kita sampai di sana ternyata ada kondisi baik karena rusak di perjalanan. Dan ini harus diantisipasi oleh manajemen kita. Yang ketiga adanya ketidaksesuaian produk dari keinginan pelanggan. Misalnya pelanggan menginginkan barang yang seperti ini, ternyata yang datang hal yang lain atau ukuran yang berbeda. Nah, hal ini harus kita terus-menerus melakukan cek dan pengecekan pada saat pengepakan sehingga barang yang kita pilih itu sesuai dengan keinginan dari konsumen kita. Terus yang keempat adanya perlunya ada tim pemasaran secara e-commerce. Nah, ini tim ini harus kuat sehingga memiliki pandangan yang kreatif dalam segi pemasaran dan pemasaran e-commerce secara maksimal. Sedangkan opportunity atau peluang, yaitu data menunjukkan bahwa tren pasar Sadewa Clothing terlihat secara positif di mana terdapat kenaikan secara signifikan dalam grafik hubungan kliennya. Yang kedua, Sadewa Clothing menawarkan pakaian yang kasual di mana survei telah membuktikan bahwa tren ini diminati oleh pasar secara umum. Selain itu, dari data yang disajikan, rata-rata pengunjung memfollow situs kita, yang artinya bahwa ketertarikan dari pengunjung ini sangat tinggi.
Terus adanya metode e-commerce yang kita lakukan dalam strategi penjualan terlihat memiliki prospek yang sangat baik, di mana lonjakan ketertarikan terhadap produk kita dibandingkan dengan menggunakan sistem secara konvensional. Ancaman-ancaman yang mungkin kita dihadapi adalah pertama, bahwa pesaing kita tentu berpeluang untuk melakukan strategi marketing yang sama, menimbang e-commerce sekarang dan perkembangannya merupakan strategi yang paling cocok pada zaman ini. Yang kedua, tampil muka situs dan fasilitas media sosial lainnya harus menarik supaya kita diminati oleh pelanggan kita. Terus yang ketiga adalah si Dewa Clothing harus mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di dalam penjualan e-commerce. Jadi e-commerce ini memang sudah diatur oleh pemerintah, dan pemerintah membuat suatu regulasi sehingga adanya sesuatu aturan yang mengekan kita dalam melakukan segala hal, sehingga penjualan atau perdagangan kita bisa fair dengan pesaing yang lain. Jadi kita harus memiliki tim yang kuat, dalam hal ini tim legal yang kuat untuk melakukan research mengenai aturan-aturan tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah e-commerce merupakan perdagangan yang memanfaatkan teknologi elektronik yang berkembang secara pesat. Jadi Dewa Clothing memanfaatkan teknologi B2C atau business to customer guna menggantikan strategi marketing yang lama, yaitu strategi marketing yang konvensional dalam meningkatkan penjualan dan merebut pasar agar kita tetap diminati oleh masyarakat. Jadi yang pertama adalah kesimpulan saya adalah pemasaran e-commerce menjadi mutlak dalam pengembangan bisnis Dewa Clothing agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat bertahan dalam bisnis ini. Yang kedua, penjualan dan pemasaran pada sistem e-commerce dapat dilakukan di mana saja tanpa terhadap waktu. Jadi toko kita bisa 24 jam buka. Akan tetapi, gerai yang ada sekarang itu harus kita pertahankan. Kenapa? Karena pelanggan akan melihat gerai-gerai kita sebagai role model atau contoh dari baju-baju kita. Karena tidak menutup kemungkinan baju itu harus seperti hand feel, dirasakan, dipegang, apakah sesuai dengan minat dari pelanggan atau tidak. Terus yang ketiga ada berdasarkan analisis data, maka target penjualan di tahun 2023 ini kita akan mengalami peningkatan sebesar 145% dari tahun lalu, dan ini kenaikan yang cukup besar dan signifikan. Maka saya mohon kepada manajemen agar mendukung pemasaran e-commerce ini dan mempersiapkan sumber daya dan dana yang cukup lumayan untuk melakukan ekspansi di bisnis ini agar kita tetap survive dan tetap berkembang. Terima kasih, saya ucapkan selamat bagi semuanya.